Gimana nih kalau lu nanya puas ya? Gue udah gak peduli. Eh, karena kalau gue pribadi dulu jawab ya. Masalahnya gue mau menang mau kalah itu bukan hal penting. Karena buat gue pribadi ini hanya untuk meluruskan suatu hal di mana kita semua itu harus tahu kita tidak boleh ambil orang lain punya hak. Yang bikin saya sebenarnya maju lebih jauh ini kan sebenarnya karena dia menggunakan identitas saya untuk mengambil hak dari talentnya dia. Yang mana saya mau coba untuk selesaikan, tapi saya disikapi dengan menurut saya dia tidak menghormati saya sama sekali. Jadi saya pikir kalau tindakan selanjutnya mau apa? Masa mau didiamkan gitu aja? Atau kita harus memberikan satu edukasi supaya setiap orang tuh belajar bahwa satu, nggak boleh ambil hak orang. Kedua, apalagi menggunakan nama orang lain untuk mengambil hak orang. Itu suatu hal yang kalau saya bilang picik. Ini kan proses pembelajaran. Dari awal-awal kan waktu masih statusnya belum tersangka ya. Belum tersangka sudah ada upaya-upaya. Bahkan kita yang punya inisiatif. Harusnya kan yang punya problem yang inisiatif. Ya kan itu sebalik ya kan. Kita yang punya inisiatif malah disikapinya berbeda. Bahkan kita dituduh datang tanpa permisi ya kan, masuk pekarangan orang. Ya, ada masogi. Timbullah akhirnya kita untuk mengedukasi masyarakat. Ya. Sekarang statusnya udah tersangka, udah terdakwa sekarang. Nggak sebentar lagi terpidana. Inilah yang tadi kita sampaikan. Jangan bilang begitu. Takutnya nanti pengacaranya bilang bapak ini. Mungkin. Ya, artinya sekarang ini sudah ada kebijakan. Artinya dia tidak ada cuma tahanan kota, ya kan? Jadi tadi pun diingatkan kalau sudah yang menghormati persidangan dia akan ditahan. Itu sudah diingatkan oleh majelis hakim. Ya tadi sudah disampaikan banyak oleh saksi korban dan semua kawan-kawan juga melihat ya persidangan itu terbuka. Bang, terkait soal total kerugian tadi sempat dipermasalahkan masalah di BAP hanya 544 juta total kerugian, sedangkan Abang mengaku 700. Bukan, gini, masalah itu memang ada penggelapan yang memang secara separuhnya dilaporkan. Ada yang murni. Gitu. Jadi totalnya 700 itu kalau ditotal semua 1 miliar lebih. Jadi ada ini nih yang setengahnya doang nih yang diambil. Ambil separuhnya. Ada yang diambil semuanya, Bos. Nah, itu yang tadi gua nggak sebut. Masa yang diambil semuanya itu nggak disebutkan sama dia. Dan pengacaranya juga nggak mau nanya karena itu memberatkan Karena dia. pasti memberatkan dia kan. Artinya nominal yang di BAP itu yang ada bukti valid. Iya, itu bisa kita intinya kita terkait bisa pertanggungjawabkan. Selisih nominal itu tidak menjadi soal ya. Tentu kalau untuk meminta densu itu ya nggak mungkin hafal juga karena transaksinya banyak. Intinya ada perbuatan pidana yang dilakukan di situ, ada pemalsuan yang dilakukan di situ, ada penggelapan yang dilakukan, itu cukup. Prinsipnya bukan berapa jumlahnya ya, Iya. Satu pun itu unsur masuk. Iya. Karena kalau dia mempermasalahkan dia mengalami kerugian ya sama gue ya, dia tuh dari nggak ada duit. Ya. Gue yang kasih gaji, gue yang bayarin kosan, gue kasih komisi, gue kasih kerjaan, gue kasih link, gue ajarin sampai jam 5 subuh kadang-kadang gue ngajarin dia. Masa begini balasannya? Jadi ya? kalau ditanya, lu rugi apa sih sebenarnya? Maksudnya lu ngerasa ada yang kurang gue kasih gitu, atau memang elunya yang sudah salah menggunakan kepercayaan gue sampai akhirnya lu udah gak tau mesti ngapain. Kan kalau waktu itu gue kasih kesempatan untuk nyelesain baik-baik, lu selesai dengan baik, masalahnya selesai. Pernah nggak ada Denny dizolimi atau difitnah dan punya kesempatan di mata hukum untuk bisa menang, saya laporin orang. Kalian pasti tahu, saya sangat tidak mau laporin orang karena saya pikir masa depan orang. Cuma kalau tidak ada ujung penyelesaiannya, sama-sama tidak bisa, maksudnya ya udah beresin, nggak mau, dan semua gimana? Artinya tidak ada upaya damai ya, Bang? Ya, gini. Upaya damai, bayangkan loh, upaya damai dari gua yang dirugikan, gua yang datang, gua yang nyari, gua yang difitnah pula. Temen-temennya sampai ngomongin gua, kalau gua tuh begini begitu, sampai ada salah satu selebriti yang ngubungin gua mau cari usaha masuk karena kasus itu. Gua nggak usah sebut nama ya.
karena dia lihatnya ada peluang kasus kan, mungkin dia memanfaatin kan. Sampai saya tanya, tahu dari mana kamu? Dia bilang ini dari orangnya, katanya kamu masuk paksa. Bisa sampai ada seperti itu. Ini kan tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Cuma saya anggap ya sudah lah, itu nggak ada deh. Intinya adalah ini orang mau gimana nggak jelas. Dipanggil untuk selesaikan, tidak kooperatif. Habis itu ngomong macam-macam di luar. Teman-teman saya itu kan saya kenalin ke dia, akhirnya jadi teman dia. Semua berburuk sangka kepada saya. Ini ada apa? Tapi saya nggak apa-apa, maksudnya sudahlah, itu urusan pikiran lu. Lu mau berpikir baik sama atau enggak tentang gua, kalau tanggung sendiri urusan itu. Bang, ini kan ternyata ada Bella juga yang jadi korban. Kalau boleh tahu sebenarnya ada berapa yang jadi korban selain Bella sama Abang? Totalnya itu yang ketahuan, yang mengaku kepada saya itu ada 2. Ada Bella, ada satu lagi Misalka, laki-laki, bawa talentnya dia juga. Cuman yang K itu dia tidak mau mengadukan karena menurut dia sudahlah, saya nggak mau ribut, uang saya yang hilang kasih aja dia makan, gitu. Cuma kalau yang Bella dia tidak terima karena dia itu membiayai orang tuanya dari pendapatan dia, dan pada saat itu dia minta uangnya nggak dikasih. Jadi dia itu kena di hatinya banget, kok uang gue lu giniin gitu, makanya dia nggak terima. Mungkin totalnya berapa kalau Bella, Bang? Apa Bella? 100 lebih, hampir 500 ya. Dia ngajuin ini juga. Sekarang Udah prosesnya masih telepon berjalan di Jakarta Polres Selatan. Jakarta Selatan, masih dalam tahap penyelidikan. Ini satu lagi ya, ini perkara kan ada 2, ini pidananya sedang berjalan ya. Ada lagi satu kasus perdata, itu di pengadilan Jakarta Barat. Sebetulnya apa yang disampaikan itu, yang dia klaim bahwa ada komisi yang belum dibayarkan itu sedang digugat. Dan niatan baik dia untuk gugat juga itu juga nggak ada, dalam mediasi nggak pernah hadir. Ya, dia nggak datang, harusnya hakim juga nanti, itu udah pasti gugatan tidak diterima. Nah, cuma sekarang udah masuk pokok perkaranya. Nah, kemudian kita juga gugat balik, ya. Di situ udah ada rekonvensi kita menggugat balik terhadap dia. Ini sedang berjalan prosesnya. Ya udah pembuktian, bentar lagi saksi juga. Ya, jadi jelas di situ kalau bicara tadi masalah angka-angka tadi yang dia klaim nggak ada komisi yang berbayar, itu perdatanya ada. Harusnya itu disampaikan di pengadilan negeri Jakarta Barat. Itu. Kalau berkaitan dengan selisih, intinya kalau di sini ada berkaitan dengan pasal 263 dan 372-nya. Ini lain Itu ya. soal dengan selisih itu. Intinya ada perbuatan yang dilakukan. Iya. Artinya setiap perjanjian kontrak klien abang itu abang tidak membaca ya bang ya? Gue sebenarnya baca, tapi ada beberapa yang dia tidak setorkan, gue nggak bisa baca, orang barangnya kagak ada ya. Terus kemudian dia kan sempat ngomong, saya sempat nanya sama dia, udah dibaca kontraknya dia gitu kan, udah cek yakin, benar yakin. Nah itu adalah salah satu bentuk tes saya sebenarnya, karena kan saya kontak langsung klien, masa saya nggak tahu. Begitu dia sign bikin pemalsuan dan penggelapan itu, saya langsung bilang kena kamu. Karena saya tahu waktu dia mau menikah itu celahnya udah ada. Kan saya dekat, masa kita nggak tahu, ya kan? Nah, saya lihat, saya ulur, saya bilang mana kontrak? Belum, ini soalnya begini, pandemi begini. Oke, kerjaan berikutnya kena lagi. Akhirnya dia ulangi terus karena dia rasa saya mungkin percaya dan saya nggak tahu sama sekali. Tapi saya belum temukan bukti. Buktinya baru ketemu pas istri saya, baru saya akhirnya bisa bicara. Karena kalau nggak ada bukti, saya menzolimi nama orang. Itu kan saya nggak mau, saya pernah digituin. Saya tunggu buktinya ada. Gitu. Jadi trauma nggak sih bang mungkin? Trauma kan pastilah, cuma kan nggak apa-apa. Karena Istrinya manajer. karena menurut saya rezeki yang hilang itu bukan sesuatu hal yang kita harus takut. Karena Tuhan akan ganti pasti. Yang penting kita di jalan jujur, jangan kita ambil harta orang atau apa yang bukan milik kita. Karena itu nanti kita kena turun temurun gitu. Saya mah yang penting ya udah, kalau kamu mau ambil, nggak usah ambil kayak gitu, minta, masa kita nggak mau kasih kalau buat tujuan yang benar. Toh selama ini kerja sama gue juga, gue selalu ngasih.